Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok fenomenologi agama dengan dosen pengampu Dr. Andes Wisman Bedi SAG MMMSI. Kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi kami. Nah, baiklah, saya di sini pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang keberagamaan. Menurut KBBI, adalah kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalikan dengan kepercayaan itu. Beragama diartikan memeluk agama. Agama adalah nilai dan kaidah agar manusia mampu menghubungkan dengan Tuhan dan kepercayaan. Nah, menurut Zakiyuddin, kebebasan beragama atau kepercayaan dapat didefinisi. Yang pertama itu ada kebebasan beragama, yang kedua itu ada kebebasan kepercayaan. Nah, kebebasan beragama itu perbedaan dan beragama biasanya kita sebut al-milal, yang hidup bersama dan berdampingan tercangkup dalam definisi kebebasan beragama. Sedangkan yang kedua itu tentang kepercayaan yang menunjukkan kepada pandangan hidup atau posisi-posisi non-keagamaan atau sekuler yang tercangkup dalam non-keagamaan atau sekuler yang tercangkup dalam kebebasan kepercayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya ambil alih untuk materi kedua, di mana menjelaskan tentang norma-norma beragama atau kebebasan dalam beragama, di mana kebebasan ini memiliki norma-norma di setiap atau masing-masing individu yang terkait. Banyak norma yang bisa diidentifikasi sebagai suatu hal atau teori yang terlibat dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama. Karena norma-norma kebebasan beragama ini terbentuk karena sudah adanya HAM pada diri masing-masing individu yang sudah terlahir di dunia, yaitu hak asasi manusia, di mana sudah tampak jelas bahwa kebebasan beragama atau kepercayaan pada sebuah agama merupakan salah satu hak-hak fundamental yang utama, di mana bisa dikatakan ada beberapa norma yang sudah diciptakan dalam universal world atau dunia yang universal ini, itu sudah diciptakan saking kebebasan beragama ini sangat dipandang, tidak perlu dikekang untuk masing-masing individunya. Yang pertama itu ada internal freedom, ya, kebebasan dari internal atau diri sendiri, di mana norma ini dipandang untuk memberikan kebebasan berpikir pada setiap individu. Yang kedua juga ada external freedom, kebebasan eksternal atau dari luar. Nah, di mana norma ini lebih mengakui kebebasan itu bisa diwujudkan gitu. Makanya dibilang dari eksternal, karena kita bisa mewujudkannya ke khalayak publik atau ke umum. Kemudian ada juga non-correction, di mana non-correction ini itu tanpa paksaan. Ya, seperti kita tahu, memilih atau menganut setiap agama itu adalah merupakan masing-masing kebebasan dari setiap individu. Oleh karena itu, tanpa adanya paksaan, hal ini pun masuk ke dalam norma-norma, karena biasanya orang-orang yang beragama itu terpaksa karena suatu hal kondisi seperti keluarga dan lain-lain. Keempat ada non-discrimination, yaitu ada tanpa diskriminasi. Nah, kebebasan norma ini, negara yang berkewajiban itu harus membuat sebuah rules atau peraturan yang dimana memastikan bahwa
seluruh individu di wilayah kekuasaan itu memiliki kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi. Kelima itu ada rights of parents and guardian, di mana hak orang tua dan wali. Nah, mengapa ini masuk? Karena menurut norma yang ada di sini itu negara berkewajiban menghargai kebebasan orang tua atau para wali kepada anak-anak yang di bawah umur atau anak-anak mereka dengan kepercayaan mereka sendiri. Jadi selagi anak-anak itu masih di bawah umur, belum ada pegangan atau belum ada pendirian, maka anak-anak itu kebebasannya masih di bawah orang tua atau wali mereka. Yang kemudian ada ketujuh, ada limits of permissible restriction, di mana dalam hal ini pembatasan yang diperkenakan dalam kebebasan eksternal. Tadi kan sudah dijelaskan kebebasan eksternal itu seperti apa. Nah, eksternal dalam hal ini tidak terlalu luas untuk kita menggambarkannya karena masih ada pembatasan dalam kebebasan di dalamnya. Karena hal ini, pembatasan tersebut dilakukan oleh hukum, di mana tempat-tempat kita tinggal atau tempat-tempat kita bernaung itu sudah ada peraturan untuk tidak terlalu menyebarkan kepercayaan kita atau keyakinan kita kepada halayak-halayak di luar sana, karena orang-orang di luar sana memiliki kebebasan juga seperti itu. Dan yang terakhir itu ada non-derogability, di mana non-derogability ini yang lebih ditegaskan adalah negara, di mana negara itu tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau kepercayaan, yang bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Jadi negara ini juga tidak diperbolehkan untuk mengontrol kepercayaan atau keberagamaan masing-masing individu. Setelah itu kita masuk materi kedua, di mana kita ini sebagai negara atau masyarakat di Indonesia menjelaskan, makanya saya disini menjelaskan, yaitu pentingnya kebebasan beragama di Indonesia. Mengapa hal itu bisa penting? Karena masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, istiadat, dan juga agama. Nah, kemajemukan hal-hal seperti ini bangsa Indonesia itu bisa dikatakan secara positif dapat menjadi modal kuat karena hal-hal keberagaman seperti ini, di mana keanekaragaman seperti ini itu bisa dijadikan seperti pemersatuan antara suku dan bangsa ataupun ras-ras lainnya. Oleh karena itu, pentingnya kebebasan beragama di Indonesia ini bisa dikatakan adanya atau terciptanya heterogenitas, di mana umat beragama itu sebagai satu, di mana kesatuan sosial yang terikat pada agama-agama terdapat di Indonesia. Kemudian juga heterogen, dan yang terakhir ada karena adanya kemauan, seperti itu. Penjelasan dari saya cukupkan. Sebagai pemateri kedua, saya serahkan ke moderator. Implementasi regulasi kebebasan beragama di Indonesia. Menurut John Locke, negara harus menjunjung tinggi nilai individual. Kepentingan negara atas dasar alasan apapun tidak dapat menghilangkan hak individual ini. Ia percaya bahwa ada hak individu yang merupakan hak dasariah yang tidak dapat diganggu-gugat, dan keberadaan hak itu mendahului penetapan dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Hak dasariah ini diantaranya adalah hak untuk hidup, hak bebas beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber keabsahan bagi peraturan perundang-undangan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini suatu kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
Selanjutnya yaitu batasan-batasan kebebasan beragama dalam otoritas negara. Adanya pembatasan-pembatasan tertentu atas kebebasan beragama dan kepercayaan, utamanya bertujuan untuk menjaga 5 hal, yaitu pertama, untuk menjaga keselamatan publik, kedua, menjaga tatanan publik, ketiga, menjaga kesehatan publik, keempat, menjaga moral, kelima, menjaga hak dan kebebasan. Pelarangan atas kebebasan ini memanifestasikan suatu agama atau kepercayaan diperlukan bagi koeksistensi dan kehidupan bersama semua umat manusia. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.